Baiklah, selamat datang di mata pelajaran prakarya bersama dengan Pak Beni Abdurrahman di sini. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman yang berkhasiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi berikut. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi jenis dan karakteristik buah berdasarkan musim, iklim tempat tumbuh, proses pematangan, kandungan gizi, manfaat buah, serta dapat memilih olahan makanan dan minuman yang dapat dibuat dari buah segar yang ada di wilayah setempat atau wilayah kalian. Ketika pembelajaran online ini, mintalah bantuan dari orang tuamu untuk mengawasi dan mendampingi proses belajar jika nanti kalian mengalami kendala atau kesulitan. Kemudian jika kalian ingin melakukan praktikum, baik itu penggunaan alat dan bahan, kalian juga bisa meminta bantuan dari orang tua kalian. Kita awali materi ini dengan sebuah pertanyaan. Apa itu buah? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah pernah atau bahkan sering menemukan buah-buahan dan makan buah-buahan. Di negara kita atau di daerah kalian, tentunya banyak tumbuh pohon-pohon yang menghasilkan buah. Indonesia sudah terkenal sebagai negara agraris atau negara pertanian yang menghasilkan beraneka ragam produk buah-buahan. Buah-buahan ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Kalau dilihat secara definisinya, secara botani buah merupakan sebuah ovari matang dari suatu bunga dengan segala isinya serta bagian-bagian yang terkait erat dari bunga tersebut. Buah-buahan ini dibagi jenisnya berdasarkan berbagai macam karakteristik. Salah satunya yaitu berdasarkan musimnya, jenis buah berdasarkan tempat tumbuhnya, dan berdasarkan proses pematangannya. Yang pertama adalah jenis buah berdasarkan musimnya. Secara musim ada dua jenis, yaitu buah musiman dan buah yang berbuah sepanjang tahun. Buah musiman ini biasanya adalah buah yang ada di waktu-waktu tertentu. Contohnya ketika musim durian, banyak buah durian. Ketika musim mangga, banyak buah mangga. Ketika musim rambutan, banyak buah rambutan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah buah yang berbuah sepanjang tahun. Buah ini tidak mengenal musim. Contohnya buah pisang, buah nanas, buah pepaya. Yang selanjutnya adalah buah berdasarkan tempat tumbuhnya. Jenis buah-buahan yang berdasarkan tempat tumbuhnya itu ada dua, yaitu berdasarkan iklimnya. Yang pertama adalah buah yang tumbuh di iklim tropis. Buah tropis adalah buah yang tumbuh di iklim panas dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Buah-buahan ini adalah buah-buahan yang tumbuh di daerah Indonesia. Contohnya apa? Contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Yang kedua adalah buah subtropis, yaitu buah yang tumbuh di iklim sedang atau cenderung dingin, yaitu daerah yang memiliki suhu udara maksimal 22 derajat Celcius. Apa saja buah-buahannya, yaitu apel, jeruk, stroberi, anggur,
yang mereka itu tumbuh di udara-udara yang cukup dingin. Yang selanjutnya adalah buah berdasarkan proses pematangannya. Ada dua jenis, yaitu buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Buah klimaterik ini buah yang setelah dipanen itu bisa terjadi proses pematangan. Misalnya apa? Misalnya pisang, mangga, pepaya. Dalam fase klimaterik ini terjadi perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya ketika kalian memetik pisang, itu rata-rata kalian petik ketika masih hijau, tapi sudah tua. Ketika sudah dipetik, itu nanti akan terjadi proses pematangan. Buah pisang yang tadinya hijau akan berubah menjadi kuning. Tekstur pisang yang masih keras akan berubah menjadi lunak. Rasa yang masih asam nanti lama-kelamaan akan menjadi manis seiring dengan perubahan warna menjadi kuning. Begitu juga mangga dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah buah non-klimaterik. Buah ini setelah dipanen tidak akan terjadi proses pematangan namun langsung terjadi pembusukan. Contohnya semangka, anggur, jambu biji, nanas. Semangka ini ketika kalian petik itu biasanya langsung sudah berwarna merah ya. Yang sudah hijau, yang sudah tua itu sudah berwarna merah. Ketika didiamkan itu tidak akan tambah merah, justru malah akan membusuk. Jadi itu jenis-jenis buah berdasarkan musim, tempat tumbuh, dan proses pematangannya. Untuk selanjutnya, kandungan gizi dalam buah-buahan meliputi apa saja? Ada vitamin dan mineral, vitamin C, asam folat, kalium, vitamin A, vitamin E, magnesium, zinc, dan lain-lain. Tergantung jenis buahnya. Kemudian yang kedua kandungannya adalah air. Sebagian besar buah itu memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah antioksidan dan fitronutrien. Tentunya zat-zat ini memberi manfaat tersendiri bagi kesehatan tubuh manusia. Manfaat atau khasiat buah-buahan untuk manusia sangat banyak sekali, mulai dari mencegah obesitas, menjaga berat badan, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, menurunkan resiko penyakit, memiliki kandungan serat yang tinggi, membantu mencegah mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit, menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit mata, dan lain-lain. Selain itu, di masa pandemi ini juga sangat bagus sekali mengonsumsi buah-buahan sebagai asupan nutrisi seperti vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengolahan. Di sini akan saya jelaskan sedikit saja. Jika masih ada yang belum jelas, mungkin nanti akan bisa dilanjutkan di materi selanjutnya. Teknik pengolahan dasar untuk makanan itu ada dua jenis, yaitu pengolahan panas basah atau moist heat dan pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Pengolahan panas basah meliputi apa saja, yaitu ada boiling atau merebus, ada poaching menutup bahan pangan, ada braising merebus dengan sedikit cairan, ada menyetup atau bahasa Inggrisnya stewing, ada mengukus atau steaming, ada mendidih atau simmering, dan mengetim atau menggunakan proses pemasakan menggunakan dua buah panci. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut di materi berikutnya atau kalian bisa membaca sendiri di buku paket. Kemudian ada pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Pengolahan ini dibantu tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Contohnya yaitu menggoreng. Menggoreng ini ada dua jenis, menggoreng dengan minyak yang banyak atau deep frying, di mana kita menggoreng semuanya harus tercelup ke minyak. Kemudian ada menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, ada menumis atau sauteing, biasanya
gunakan teknik ini digunakan ketika kalian memasak ya. Kemudian ada memanggang atau baking dan ada membakar atau grilling. Kalau memanggang atau baking itu menggunakan oven, kalau grilling itu menggunakan bara api dan hanya menggunakan kayak tatakan besi atau bisa juga menggunakan teflon dan wajan atau lainnya ya. Selanjutnya, teknik-teknik lainnya ada teknik menghaluskan menggunakan blender atau mixer, teknik mencampur, teknik menyaring atau memeras, teknik tidak dimasak, yaitu dimakan langsung atau bahasa Inggrisnya raw food. Contoh-contoh produk olahan buah diantaranya apa saja? Contohnya yang pertama yaitu rujak buah. Rujak buah ini cukup buah dipotong-potong kemudian disajikan bersama sambal. Ada sale pisang, yaitu pisangnya dikeringkan terlebih dahulu kemudian digoreng. Ada puding buah, ada jus, ada kolak pisang, ada manisan pisang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang kalian bisa sebutkan satu persatu sesuai dengan yang kalian ketahui. Sekarang tugas kalian di rumah yaitu membuka Google Classroom dan mengecek penugasan pada topik prakarya. Kerjakan tugas tersebut dan kirimkan sebelum deadline yang ditampilkan di situ. Nah, refleksi. Kalian sudah bisa, apakah kalian sudah memahami materi ini? Tandanya apa? Tandanya kalian sudah bisa menyebutkan jenis-jenis buah berdasarkan musim, tempat tumbuh, dan proses pematangannya. Dan yang kedua, menyebutkan apa saja kandungan dan manfaat buah. Dan yang ketiga, menjelaskan proses pengolahan makanan atau menyebutkan proses pengolahan makanan. Jika kalian belum bisa menyebutkan 3 pertanyaan atau menjawab 3 pertanyaan ini, silahkan dibaca kembali atau bisa ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Terima kasih, pembelajaran kali ini saya cukupkan. Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu lebih detail mengenai pengolahan makanan dan produk olahan bahan pangan yang terbuat dari buah-buahan segar. Sekian, terima kasih.